Kalau yang harus difokuskan oleh pemerintah untuk menyambut Juni dan Juli ketika wisatawan mancanegara masuk ke Indonesia, itu apa saja, Pak? Pertama kesehatan. Menurut saya kalau kita lihat sekarang konsiderasi utama, kondisi utama yang menjadi top of mind dari para wisatawan atau para traveler itu adalah bagaimana keadaan dari penularan COVID di satu negara dan satu daerah, karena nggak bisa dipukul rata. Indonesia negara yang besar. Bagaimana misalnya Bali, khususnya Kabupaten Badung, jika mereka akan berkegiatan di Nusa Dua, atau Kota Denpasar kalau kita bicara mengenai Sanur, maupun Gianyar kalau Ubud. Nah, ini yang menjadi penyiapan paling utama dari segi kesehatan. Kedua, menurut saya adalah dari aspek-aspek SDM kita, kepatuhan kita terhadap protokol kesehatan, bagaimana kita juga bisa memastikan layanan-layanan yang berbasis tadi CHSE, Cleanliness, Health, Safety, dan Environmental Sustainability secara end-to-end, mulai dari dia landing sampai dia pulang kembali. Jadi nggak ada bolongnya sama sekali. Ini mesti kita persiapkan. Juga kalau kita lihat bagaimana SOP ini dan simulasi-simulasi yang kita sudah siapkan ini terus kita berlatih agar kita menunggu angka pandemi ini lebih terkendali, situasi ini lebih kondusif. Nah, ini kalau kita terus berlatih, bersimulasi, ini akan jalan. Dan yang paling menarik, tadi saya baru saja bicara sama Presiden Jokowi, bahwa ini menjadi satu game changer kalau kita bisa mengumumkan ke seluruh dunia Bali sudah divaksinasi secara 70% ke atas. Nah, kalau ini sudah terjadi, berarti ada satu rasa aman dan nyaman bagi para wisatawan. Dan kita tahu memang kalau dari segi pembangunan infrastruktur itu kita genjot terus, pendanaannya bisa dari pemerintah, bisa dari swasta, bisa dari kemitraan, maupun juga bisa dari kegiatan-kegiatan yang mengundang investor, baik investor dalam maupun luar negeri, dan juga melibatkan, apalagi kalau kita bicara mengenai sustainability ya, ini sekarang banyak sekali ketertarikan berinvestasi di sektor yang disebut sebagai greennomics. Nah, ini greennomics kita terus dorong di destinasi wisata dan ekonomi kreatif agar ini menjadi suatu daya tarik. Karena milenial, anak-anak muda ini sekarang bergerak, mereka mengukur carbon footprint-nya berapa. Dan saya membayangkan gitu, kalau misalnya saya umumkan Bali, salah satunya, dan beberapa destinasi tulang punggung, destinasi super prioritas yang seperti ada di belakang saya ini, menyatakan bahwa 2030 akan total electric vehicle, itu akan menjadi suatu yang sangat luar biasa sebagai nilai tambah kita, karena pariwisata kita ingin yang lebih berkualitas dan berkelanjutan lingkungan. Jadi kita nggak mengejar angka lagi, 20 juta, 30 juta kunjungan wisatawan mancanegara, tapi kita lihat daya dukungnya seperti apa dan kualitas, length of stay di sini berapa lama, mereka juga bisa fokus dari quality of spending. Nah, inilah salah satu pendekatan kita untuk kesiapan menyambut wisatawan mancanegara seandainya semua terrealisasikan rencana-rencana kita di paruh kedua tahun ini.